Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Allah bertindak terhadap pasukan gajah? Rasulullah yang mengemban amanat yang begitu besar, yang secara manusiawi tidak akan bisa jika ia tidak mendapat bantuan yang paling besar, bantuan yang paling hak, bantuan yang dapat melindungi dirinya ketika menghadapi segala ujian dalam menegakkan risalah Allah. Di sini ada komunikasi antara Allah sebagai Tuhan yang mengamanatkan tugas untuk menyebarkan Islam, menyebarkan agama fitrah, bahwa wahai Rasulullah, ketika engkau merasakan semacam keraguan, semacam ketakutan yang bukan karena takut tidak berhasil, takut yang secara manusiawi wajar, takut untuk tidak sanggup melawan musuh-musuh Allah, dan semacam kegamangan di semua para nabi dari sejak Adam hingga Rasulullah. Ketika iblis mengetahui segala kelemahan manusia lewat percakapannya dengan Allah ketika ia tidak mau sujud kepada Adam, pun Allah sebenarnya melindungi anak cucu keturunan Adam, yaitu dengan mengirimkan para nabinya, bahwa wahai manusia, sebagai khalifah yang akan menegakkan, menyiarkan kebaikan, pertolonganku tidak akan pernah putus kepada para nabiku dari sejak Adam hingga Rasulullah. Pun begitu jika dirimu, ketika hatimu, ketika pikiranmu, ketika batinmu, ketika nafsumu berjalan kepada jalan yang lurus, kepadaku, kepada Allah, akan kuberikan bantuan, baik berupa mukjizat yang nyata ataupun mukjizat yang tidak nyata. Selama engkau bertekad untuk tetap di jalan yang lurus, jalan kebenaran dan kebaikan, maka Allah mengingatkan kembali kepada Rasulullah, kamu tahu apa yang kuperbuat terhadap pasukan Abraha, terhadap pasukan Abraham yang ingin menduduki Ka'bah, pasukan gajah yang terkenal, yang tidak mungkin bisa dilawan oleh kavaleri manapun. Karena pasukan gajah itu pasukan yang sangat fenomenal, bahkan pasukan Yunani pun kewalahan jika menghadapi pasukan gajah yang dipelopori oleh orang-orang Arab pada saat itu. Jangan takut, Allah akan selalu melindungi. Itu janji Allah kepada Rasulullah.
ayat Al-Fil ini sebagai jaminan Allah kepada seluruh umat manusia sebenarnya, bukan hanya kepada Rasulullah. Ketika kita menghadapi model-model Fir'aun macam Abraham yang ingin berbuat kejahatan atas logika-logika sesatnya, yang pada saat itu ingin mengambil kemuliaan Ka'bah, termasuk dalam kategori manusia yang power syndrome. Salah nggak ya saya istilahnya? Star syndrome mungkin. Jadi ingin gerejanya yang besar itu menjadi pusat perhatian. Dia ingin melawan ketauhidan Ibrahim. Padahal kalau dia baca sejarah secara hati-hati, dan bisa dipertanyakan juga jika ada Arab jahiliyah yang buang air besar di gereja, itu juga bisa jadi itu merupakan trik dia sebenarnya untuk menyerang Ka'bah, karena tidak ada alasan untuk menyerang Ka'bah. Bisa jadi itu orangnya sendiri yang berak di dalam gereja dan dia marah pada saat itu. Wallahu alam, karena banyak tafsir yang mengatakan dia merasa sakit hati gerejanya dibikin bau tai. Dan itu memang kenakalan-kenakalan kaum kafir Quraisy semacam itu. Kabilah-kabilahnya itu tersebar luas. Ada yang begitu garang di padang gurun, ada yang begitu intelektual. Abu Sufyan itu intelektual, walaupun kelakuannya bejat, selalu ingin melawan Muhammad. Abu Hashim, Bani Ali, semuanya. Cuma tidak ada pemersatu. Jangan senggol Ka'bahnya aja, pasti sifat liarnya muncul. Ya seperti salah satu contoh itu, dia memberaki gereja yang dibuat oleh Abraham sangat besar pada saat itu, dan konon lebih besar gereja itu daripada Ka'bah. Jadi pada saat kegamangan seperti Rasulullah ketika, aduh bisa nggak ya melawan orang yang besar seperti itu, mafia seperti itu, Fir'aun seperti itu, sementara saya makhluk yang sangat lemah. Kalau logika kayak begitu kita pasti down. Pasti ya sudahlah, kita status quo aja lah. Yang penting kita nggak ditindas, keluarga kita aman. Bagi para jalan kebenaran yang mencari ridho Allah tidak seperti itu. Lihat contoh-contoh para nabi yang selalu ditolong oleh Allah di saat waktu yang sangat tidak mungkin. Pertolongan Allah datang pada akhirnya. Pun begitu Ka'bah yang pada saat itu secara logika tinggal dikepung sudah mau diluluh lantakan oleh pasukan gajah. Pasukan gajah bukan sembarang pasukan. Dia punya semacam perisai di kakinya, di kepalanya. Jadi jalannya seruduk, udah kayak banteng ngamuk. Cuman ini yang ngamuk gajah. Konon gara-gara pantatnya dikasih api, jadi jalannya nabrak terus. Itu pasukan yang membubarkan pasukan depan baru
berperangkap luar yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin.